Halo kawan hukum, aku Sofi. Aku Amel. Jadi kita sekarang ada di Kejaksaan Negeri Jember. Nah, kita kira-kira mau ngapain ya, Sal? Nah, biasanya kalau orang-orang yang ke kejaksaan itu identik dengan melanggar hukum. Kira-kira melanggar hukum karena apa ya? Biasanya paling sering ini kena tilang sih. Nah, biasanya kena tilang nih. Anak-anak atau teman-teman yang suka melanggar peraturan lalu lintas wajib banget untuk tahu video ini. Kamu ketilang? Di sini tempatnya. Daripada kalian kepo gimana? Ayo ikutin kita. Halo kawan hukum, saat ini kami berada di Kejaksaan Negeri Jember, tepatnya di pos pelayanan tilang Kejaksaan Negeri Jember. Tadi kita sudah janji ke teman-teman untuk menjelaskan bagaimana sih proses mengurus tilang untuk masyarakat yang melanggar hukum, utamanya di pelanggaran lalu lintas. Dan saat ini kita sudah bersama petugas yang bertanggung jawab untuk mengurus proses tilang. Dan kita langsung saja perkenalkan diri kepada Bapak-Bapak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Danang Hadi Widoyo. Yang saya lainnya yaitu bendahara penerima yang juga membantu untuk tugas tilang menyelesaikan pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Bogi Prima Aditya dari Kejaksaan Negeri Jember selaku petugas tilang. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya karena saya dan Amel juga sudah mulai kepo banget nih dengan proses bagaimana secara mengurus tilang yang dilaksanakan saat ini. Biasanya yang masyarakat ketahui bahwa proses tilang itu ada sidang nih Pak. Jadi bagaimana sih sistem tilang untuk saat ini? Ya, jadi gini Mas, sebelum tahun 2017 masyarakat yang terkena tilang itu wajib menghadiri sidang di pengadilan negeri. Kemudian turunlah Perma nomor 12 tahun 2016, itu bisa dicek ya bahwa aturannya berubah, jadi tidak ada lagi sidang tilang di pengadilan. Jadi semua putusan tilang itu diputus per stek, itu istilahnya tanpa kehadiran putusannya, tanpa kehadiran, disebutnya per stek. Jadi pelanggar tilang hanya cukup melihat putusan tilang, bisa dicek di papan pengumuman pengadilan atau bisa dicek di websitenya Pengadilan Negeri Jember. Setelah itu datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jember untuk mengambil barang bukti. Jadi masyarakat hanya tinggal melihat putusan, bayar di kejaksaan, ambil di kejaksaan, seperti itu. Jadi masyarakat ini tidak perlu melakukan sidang Bapak. Jadi istilahnya lebih mudah, lebih efisien. Kira-kira apa saja persyaratan yang harus dibawa ketika masyarakat berkunjung ke kejaksaan untuk mengurus tilang tersebut? Untuk syaratnya cukup bawa surat tilang yang asli aja. Kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir, mungkin bisa diwakili. Yang penting surat tilang yang asli harus dibawa. Untuk biaya Pak, berapa biaya yang harus ditebus agar bisa ditebus agar surat-surat kendaraan itu atau kendaraannya itu bisa kembali? Untuk biaya itu bervariasi. Untuk biaya yang menentukan itu dari pihak pengadilan. Sesuai dengan putusan hakim. Jadi kita Kejaksaan Negeri Jember sebagai pelaksana putusan, eksekutor. Jadi kewenangan untuk memutus suatu besaran uang denda dan perkara dari tangan hakim. Ya, jadi kejaksaan sebagai eksekutor pelaksana. Jadi kita tidak bisa ngira-ngira. Kadang juga bisa cuma 50, dan juga 100. Kan kewenangan mutlak di hakim. Jadi kita juga tidak bisa ngasih dalam artian sama tiap minggunya, itu pasti nggak bisa, karena itu sesuai dengan hakimnya sendiri, ada pertimbangan pasal ya. Dan tiap minggu itu hakimnya itu ganti-ganti. Ya, jadi kan tiap hakim punya kebijakan masing-masing. Kebijakan. Kalau besarannya mulai dari berapa Mas? Biasanya 50.000 ya? 50.000. Sampai pernah paling mahal berapa? Paling mahal 400.000 yang paling mahal selama ini. Iya, jadi biasanya untuk masyarakat yang mungkin bekerja kantoran tidak bisa hadir ke kantor kejaksaan secara langsung, kira-kira apa boleh diwakilkan? Oh, sangat boleh. Yang penting ya tadi syarat utamanya yaitu membawa surat tilang yang asli tadi, yang slip warna biru itu, kemudian ambil langsung di kantor kejaksaan. Jadi pakai itu. Kalau hilang, ya harus mencari surat kehilangan ke Polres.
Jadi kita nggak bisa kalau tanpa itu, karena istilahnya itu semacam kayak surat kuasa lah, sebagai bukti kita juga bahwa benar orang ini yang mengambil gitu. Kalau cuma bilang nomor kan bisa jadi dia calo. Iya. Seperti itu. Jadi kita mengantisipasi calo salah satunya ya orang sendiri bisa boleh diwakilkan, tapi harus membawa surat tilang yang asli tadi. Iya, kira-kira apa perlu untuk membutuhkan surat kuasa lagi, Pak? Kalau untuk surat kuasa nggak usah, cuma ya itu tadi syarat utamanya kalau mau ngambil meskipun diwakilkan harus ada surat tilang yang asli. Nah, untuk penebusan barang ini Pak, apa cuma buka di kantor ini aja atau mungkin ada di tempat lain? Kalau untuk saat ini buka di kantor aja. Oh, kantor aja. Karena kondisi COVID ini. Kalau dulu sebelum corona itu ada tos tilang on the street dan itu pada hari Minggu pada waktu KTD. Di alun-alun aja. Alun-alun ya, aja. di alun-alun. Pelayanannya mulai buka jam 6 pagi sampai jam 9. Iya. Lalu untuk proses pengurusan tilang ini biasanya dilaksanakan pada kapan, Pak? Hari apa? Mungkin? Kita melayani tilang di kantor sesuai dari kerja Mas. Jadi hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore, istirahat jam 12 sampai jam 1. Jadi seperti itu. Terus kemudian ya tadi kebetulan kos kita masih belum jalan, mungkin bisa untuk masyarakat memanfaatkan yaitu di WA Center kita. Nanti bisa dicek di bawah sini ya. Nah, gimana Pak? Maksud kita kan biasanya kan kalau belajar orang-orang awam kan masih kurang tahu apa sih persyaratan biar nggak ditilang gitu Pak. Biasanya kan masih orang-orang awam kurang tahu hukum. Untuk persyaratan biar tidak ditilang ya untuk pengendara sepeda motor mau roda 2, roda 4 ya harus dilengkapi STNK, SIM, buku KIR dan lain sebagainya. Kalau untuk yang di bawah umur ya jangan naik kendaraan bermotor. Dan utamanya itu harus patuh pada peraturan lalu lintas. Jadi kalau waktunya lampu merah ya harus berhenti gitu. Misalkan tidak boleh belok kiri langsung ya harus berhenti dulu gitu. Peraturan yang intinya kan lalu lintas itu kan dibuat untuk keselamatan gitu. Jadi kan tilang itu sebenarnya kan untuk teguran supaya untuk menghindari terjadi kecelakaan. Jadi intinya aturannya ada, masyarakat juga harus patuh gitu. Utamanya memenuhi kebutuhan, memenuhi syarat tadi layak tadi SIM, STNK dan lain-lain. Iya, berarti inti dari semuanya adalah masyarakat harus sadar dan juga patuh terhadap hukum Ya. supaya nggak ditilang dan supaya nggak panas-panasan dan juga bayar untuk tilang tersebut. Yes. Ingat nih teman-teman, jangan lupa untuk taat dalam berlalu lintas. Nah, terima kasih waktunya Bapak, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Oke teman-teman, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe channel Kawan Kawan Hukum Hukum dan Kejari Kejari Jember. Jember. Sampai jumpa di video berikutnya.